Dalam waktu dekat, Dewan Pimpinan Cabang Pradi Surabaya akan menggelar musyawarah cabang atau muscap untuk seluruh anggotanya. Nantinya, muscap Pradi Surabaya akan mengusung tema Advokat Single Bar Mas. Karena saat ini Pradi memiliki peran sebagai independen organ negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Advokat. Berikut penjelasan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Surabaya, Haryanto, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Pertama, untuk rapat pengurus pleno dalam rangka membentuk panitia muscap SC dan OC yang kira-kira pelaksanaan muscap belum diputuskan, hanya mungkin ancar-ancar akhir Agustus atau awal September muscap DPC Pradi Surabaya. Dan ini tadi barusan dibentuk SC dan OC-nya. Oke. Terus itu Pak, yang Pradi Single Bar tadi gimana Pak sama DPRD? Iya, kita tetap dalam muscap nanti juga mengusung tema Single Bar is Must. Jadi memang Pradi sesuai aturan main di Undang-Undang Advokat ataupun putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 014 2016, 035 2010, 66 2018 disebutkan di situ bahwa Pradi mempunyai peran sebagai organ negara, independent state organ yang melaksanakan fungsi negara. Kami di DPC ini juga kepanjangan tangan dari DPN, tetap menggelorakan single bar sesuai Undang-Undang Advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pradilah satu-satunya yang mempunyai kewenangan, 8 kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat, rekrutmen sampai punishment advokat. Jadi rekrutmennya mulai PKPA, ujian, pengangkatan, pembentukan kode etik, pembentukan Dewan Kehormatan, komisi pengawas, mengadili advokat, menghentikan advokat. Itu tugas-tugas yang Pradi emban sesuai amanat Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003 sama ajuannya putusan Mahkamah Konstitusi, 3 kali putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira konsekuensi logis nantinya kalau memang undang-undang di amandemen ataupun sekarang undang-undangnya sekarang itu tetap menganut single bar, harusnya semua memang kita bisa akomodir ya. Tentunya Pradi kami siap untuk mengakomodir semuanya itu untuk bersatu di kami, karena memang Pradilah yang satu-satunya mempunyai kewenangan itu, 8 kewenangan yang diamanatkan undang-undang. Jadi karena di Pradi sudah infrastrukturnya sudah terbentuk, 8 amanah yang diamanatkan Undang-Undang Advokat itu sama putusan Mahkamah Konstitusi itu, misalnya rekrutmen PKPA, Pradi kerjasama dengan universitas yang akreditasinya B sudah. Kedua, ujian yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh Pradi dan diminati banyak ribuan oleh para peserta. Ketiga, pembentukan Dewan Kehormatan di Pradi kan sudah jalan. Banyak teman-teman advokat yang melanggar etik kena sanksi, bahkan ada yang dipecat. Persoalannya kan yang kena sanksi atau yang dipecat ini kan loncat ke organisasi yang lain. Padahal di dalam Undang-Undang Advokat tidak mengenal itu, bisa loncat itu. Harusnya sudah tidak bisa apa-apa kalau kena sanksi. Nah, tapi sekarang kan faktanya disanksi di Pradi lari ke mana-mana karena banyaknya organisasi advokat yang berdiri. Terus ini Pak, bagaimana caranya menggabungkan mereka organisasi advokat yang sudah disumpah? Ya, kalau yang sudah disumpah ya kami siap. Memang kalau putusan DPN belum ada yang untuk bisa mengakomodir semuanya ya, tapi yang untuk Pradi saya kira kami bisa mengakomodir apabila PKPA dan ujiannya di kita tapi penyumpahnya di lain bisa kembali lagi ke kami bisa terima gitu ya. Untuk yang lain belum ada perintah ataupun juklak bagaimana menerima di luar Pradi itu. Tapi kami siap untuk menerima itu semua dan kami
mengusulkan ke DPN agar memang bisa mengakomodir seluruh organisasi profesi yang telah disumpah. Nah, gitu ya.